Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni menjalani hidup dengan harapan. Dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 mengatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Ada seorang yang pernah bertanya, "Beban apakah yang paling berat?" Maka saya pun menjawab, beban yang paling berat adalah beban hidup. Dan saya yakin hampir semua kita setuju ya bahwa beban yang paling berat adalah beban hidup. Hidup itu sudah berat, maka tentu saja kita perlu menjalaninya dengan ucapan syukur. Karena mengeluh tidak akan pernah mempermudah jalan hidup setiap kita. Ucapan syukur dan harapan mungkin tak dapat menghentikan atau menyelesaikan masalah yang sementara kita alami, masalah yang sementara terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu meyakini ketika kita menjalani hidup dengan harapan, dengan ucapan syukur, setidaknya itu akan membuat kita mampu menanggung sebuah pergumulan. Sebab tidak selamanya pergumulan yang kita alami itu buruk. Kita tahu bersama bahwa Allah itu bekerja dalam segala macam cara, dalam segala sesuatu. Termasuk Allah dapat menggunakan sebuah masalah, sebuah beban dalam hidup untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita tidak boleh memiliki sikap yang selalu terburu-buru ingin lepas daripada cengkeraman sebuah masalah. Kita perlu belajar untuk menjalani hidup, perlu belajar untuk menanggung sebuah beban, dan hal itu hanya dapat terjadi apabila kita memiliki hati yang bersyukur, apabila kita menjalani kehidupan ini dengan harapan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, manusia menikmati hidup. Semua kita menikmati hidup pada saat kita tidak punya masalah. Ya kan? Ketika kita tidak punya masalah maka kita bisa menikmati ya, kehidupan. Rasanya matahari bersinar lebih terang pada saat kita tidak punya pergumulan ya. Rasanya jantung kita itu sehat kalau kita tidak punya sebuah beban. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sementara kita menikmati hidup pada saat kita tidak memiliki beban, tidak memiliki pergumulan, kita juga akan mengerti hidup pada saat kita menanggung beban. Hidup yang kita jalani bukan hanya sekedar untuk dinikmati, saudara. Karena untuk menikmati hidup kita perlu mengerti hidup. Kapan kita mengalami pengertian tentang kehidupan? Pada saat kita ada dalam pergumulan. Makanya Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Mengenai hal ini saya pernah melihat seorang yang sedang memancing. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Manado dan di daerah kawasan di pesisir pantai, kalau saudara tahu ya, di situ ada tempat, ada satu spot yang sangat bagus untuk memancing. Nah, saya melihat bapak ini sementara begitu serius memegang tangkai pancingnya, sementara mata pancingnya telah jatuh ke air laut. Artinya dia sementara menunggu mata pancingnya disabet oleh ikan ya. Nah, penasaran saya pun mendekati bapak tersebut dan mulai bertanya-tanya, dan saya juga melihat ada pancing yang jadi cadangan juga, ada 2 pancing yang jadi cadangan yang berdiri di belakang, yang diletakkan berdiri di belakang bapak ini. Maka ketika saya mendekati pancing tersebut, saya memperhatikan bahwa ternyata ada yang namanya pemberat di ujung mata pancing.
Yang saya mengerti bahwa pemberat ini memiliki dua fungsi, yakni yang pertama agar ketika dilemparkan mata pancingnya itu bisa melambung jauh. Dan yang kedua ketika mata pancing itu jatuh ke air itu bisa tenggelam di tempat yang lebih dalam. Ini penting, kenapa? Karena biasanya ikan itu bukan berada tepat pada pesisir. Kadang-kadang ikan berada di tempat yang sedikit lebih dalam. Ya, maka membutuhkan pemberat agar ketika mata pancing itu dilemparkan, yaitu bisa melambung jauh dan masuk ke tempat yang lebih dalam. Saudara, hidup kita membutuhkan yang namanya pemberat. Ya. Kita membutuhkan yang namanya pemberat agar kita bisa melambung jauh dan kita bisa berada di tempat yang lebih dalam, tempat di mana ikan itu berada, tempat di mana berkat itu berada. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-murid yang susah payah nih cari ikan namun tidak dapat ikan kan? Yesus bilang apa? Mari bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu berarti bahwa Petrus ketika dia mencari ikan, dia mencari tempat yang lebih dangkal. Dan di sana dia tidak bisa menemukan apa-apa sehingga Yesus pun mengajak Petrus ya bersama-sama untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam di mana ikan itu berada. Ya. Maka kita perlu bersyukur dalam hidup ini ketika kita sementara menanggung sebuah beban. Ya, inilah alasan kenapa kita perlu menjalani hidup dengan harapan. Karena di balik semua beban yang sementara kita tanggung di hari ini, Tuhan sementara menyiapkan berkat. Engkau mungkin berkata, betul sih Pak Pendeta, tapi rasanya beban yang saya alami ini sangat besar. Dan bebanku terlalu berat rasanya kalau dibandingkan dengan beban orang lain. Saudara, kalau engkau merasa demikian, itu berarti bahwa Tuhan melihat engkau mampu. Engkau mampu menanggung sebuah beban. Karena engkau perlu memperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Ya, Alkitab mengatakan bahwa orang yang dikasihi Tuhan itu dihajar. Hanya mereka yang dikasihi oleh Tuhan yang akan menerima penghajaran daripada Tuhan. Jadi mengalami beban, mengalami pergumulan, mengalami penghajaran itu adalah sebuah berkat yang tidak semua orang bisa alami. Karena hanya mereka-mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Hanya mereka-mereka yang disebut sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah yang akan mengalami semuanya itu. Maka kuatkan hatimu. Teguhkanlah hatimu. Percayalah bahwa sehebat apapun badai yang sementara terjadi dalam hidup saudara, semuanya itu akan berlalu. Maka ketika engkau sementara ada di dalamnya, mari jalanilah dengan ucapan syukur. Jalanilah dengan harapan. Karena Amsal pasal 23 ayat 18 berkata kepada setiap kita bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin.